Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dharma Wirawan dari kelas 11 PH2. Saya nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel. Pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel dibagi menjadi dua, yaitu linen hotel dan uniform hotel. Linen hotel dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, linen housekeeping dan food and beverage department. Yang kedua, keuntungan memiliki laundry plan sendiri. Yang ketiga, prosedur pelayanan linen hotel. Dan yang keempat, cara menyimpan linen yang baik. Uniform hotel dibagi menjadi 2. Yang pertama, prosedur pelayanan pencucian uniform hotel. Yang kedua, penyimpanan dan perawatan uniform. Linen hotel. Linen hotel adalah semua jenis lena atau kain yang ada di hotel dapat dicuci dan pada umumnya terbuat dari bahan katun dan bahan sintesis. Linen departemen hotel dibagi menjadi 2. Yang pertama, linen housekeeping department dan linen food and beverage department. Linen housekeeping department diantaranya: yang pertama, set atau spray yang terdiri dari 2 ukuran. Yang kedua, duvet cover atau spray penutup selimut. Yang ketiga, bed pad atau spread atau alas matras. Yang keempat, bed skirting atau spray matras. Yang kelima, pillowcase atau sarung bantal. Yang keenam, bath towel atau handuk mandi. Yang ketujuh, beach towel atau handuk renang. Yang kedelapan, face towel atau handuk muka. Yang kesembilan, hand towel atau handuk tangan. Yang ke-10, bed mat atau alas kamar mandi. Linen food and beverage department diantaranya: yang pertama, tablecloth atau taplak meja. Yang kedua, Melton silent cloth atau pelapis meja. Yang ketiga, table mat atau alas piring per individu di meja makan. Yang keempat, doily mat atau tray mat atau kain penutup nampan. Yang kelima, buffet cloth atau taplak meja khusus meja buffet. Yang keenam, skirting atau table skirting atau rampel meja buffet. Yang ketujuh, guest napkin atau serbet makan tamu. Yang kedelapan, osibori atau handuk kecil. Yang kesembilan, service napkin atau serbet layanan tamu. Yang ke-10, glass cloth atau serbet khusus untuk membersihkan gelas. Yang ke-11, set atau waiter apron atau celemek. Keuntungan memiliki laundry plan sendiri. Yang pertama, biaya investasi untuk menyediakan cucian bersih atau linen maupun pakaian kerja yang digunakan relatif kecil atau sedikit. Yang kedua, waktu, tenaga, dan upaya untuk mengambil cucian bersih dari layanan laundry komersial dihilangkan sehingga staf dapat bekerja lebih baik. Yang ketiga, petugas housekeeping dan food and beverage dapat dengan mudah mengakses layanan permintaan cucian bersih di hotel. Yang keempat, kehilangan atau penyalahgunaan linen dapat dikurangi. Yang kelima, staf dapat memiliki kontrol penuh atas siklus pencucian dan kekurangan linen. Yang keenam, masa pakai linen dapat diperpanjang dan menggunakan pencucian khusus sesuai dengan tingkat kekotoran linen. Prosedur pelayanan linen hotel. Linen kotor yang dikirim ke laundry harus segera ditindaklanjuti dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Oleh sebab itu, begitu cucian kotor tiba, harus segera ditangani dan dikerjakan. Secara umum, proses pelayanan laundry linen dapat dilihat dalam flow chart. Proses yang pertama yaitu collecting soiled linen. Yang kedua, transporting soiled linen. Yang ketiga, sorting and washing. Yang keempat, drying. Yang kelima, folding linen. Dan yang keenam, use of linen. Cara menyimpan linen yang baik. Yang pertama, tersedianya linen room atau store yang tidak terlalu jauh dari laundry plan.
Yang kedua, lantai, dinding, dan langit-langit ruangan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Yang ketiga, tersedia rak yang cukup untuk penyimpanan berbagai jenis linen. Yang keempat, usahakan lipatan linen menghadap keluar agar memudahkan perhitungan dan pengambilan. Yang kelima, FIFO atau first in, first out, atau linen yang pertama masuk adalah linen yang pertama keluar, diberlakukan dalam sirkulasi keluar masuknya linen-linen bersih dari linen room atau store sehingga umur linen dapat lebih panjang. Uniform hotel. Uniform section adalah bagian dari laundry department yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan seragam karyawan melalui proses pencucian. Pakaian seragam atau uniform karyawan sangat penting bagi operasional hotel. Uniform hotel dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prosedur pencucian uniform hotel. Yang kedua, penyimpanan dan perawatan uniform. Prosedur pelayanan pencucian uniform hotel. Prosedur pelayanan pencucian uniform hotel diantaranya: yang pertama, pengumpulan uniform kotor karyawan atau collecting soiled uniform. Seragam karyawan biasanya diberi kode atau tanda pemilik dari setiap pakaian sehingga tidak tertukar. Tanda atau kode tersebut biasanya diletakkan pada bagian-bagian yang mudah dibaca namun tidak terlihat saat dikenakan oleh karyawan. Setiap hari, uniform section mengumpulkan pakaian kotor yang dibawa sendiri oleh karyawan ke counter tersendiri. Karyawan yang ingin mencucikan pakaian seragamnya wajib mengisi uniform slip yang tersedia di counter. Slip itu umumnya berisi departemen atau seksi di mana karyawan bertugas, nama karyawan, tanggal penyerahan cucian, item atau jenis pakaian yang diserahkan, jumlah tiap-tiap item, dan tanda tangan karyawan dan petugas uniform section. Proses yang kedua adalah pemilahan seragam dan pengangkutan uniform kotor ke laundry plant atau sorting of soiled uniform dan transport soiled uniform to laundry department. Setelah menerima seragam kotor dari karyawan, petugas uniform attendant akan memeriksa kesesuaian sekaligus menghitungnya sesuai dengan uniform slip yang diterima. Seragam tersebut dipilah berdasarkan warna, tingkat kekotoran, dan proses pencucian yang digunakan atau laundry dry cleaning. Jika terdapat seragam yang terkena noda atau kotoran yang tidak bisa hilang atau kemungkinan akan menyebarkan kotoran ke pakaian lainnya, tugas akan mencoba membersihkan noda tersebut secara manual sebelum masuk ke dalam mesin cuci. Proses yang ketiga yaitu proses pencucian atau washing atau dry cleaning. Setelah seragam dipilah dengan baik, petugas washer akan membagi berdasarkan kelompoknya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin cuci, baik secara laundry ataupun dry cleaning. Seragam-seragam tersebut akan ditimbang terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam mesin cuci agar proses pencucian bisa maksimal dan mesin tidak cepat rusak karena over capacity. Setelah seluruh proses pencucian selesai, proses selanjutnya adalah proses pengeringan dalam mesin pengering. Waktu dan suhu pengeringan sangat bergantung pada tipe dan bahan pakaian. Proses pengeringan harus dilanjutkan dengan proses pendinginan suhu secara bertahap selama pengeringan untuk menghindari kerusakan seragam akibat panas berlebihan atau kusut karena suhu yang berubah drastis. Proses yang keempat yaitu proses pendistribusian uniform atau uniform distribution. Setelah selesai proses pencucian dan pengeringan, pakaian akan dilipat atau digantung sesuai dengan kebutuhan. Pakaian-pakaian yang sudah rapi akan dikirimkan kembali ke linen room dan diterima oleh uniform attendant untuk kembali dicek kebersihan dan jumlahnya, serta dicocokkan dengan uniform slip untuk kemudian disimpan atau digantung berdasarkan masing-masing uniform slip. Saat karyawan ingin mengambil seragam yang bersih, dia harus menyerahkan uniform slip tersebut kepada uniform attendant.
Dia akan mencarikan dan mengambilkan serta menyerahkan seragam tersebut kepada karyawan yang bersangkutan. Penyimpanan dan perawatan uniform yang dilakukan oleh uniform section dalam merawat dan menyimpan pakaian seragam diantaranya: yang pertama, mengatur jadwal penukaran seragam kotor dengan seragam bersih sekitar 2 atau 3 hari. Yang kedua, memastikan dalam proses pengiriman ke laundry plant, pakaian seragam yang kotor dipilah atau dipisah berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, dan warna. Ketiga, memeriksa kondisi pakaian seragam saat menerimanya dari karyawan, seperti kondisi jahitan, kancing, dan resleting. Jika ada yang rusak atau robek atau lepas, segera perbaiki dengan membawanya ke bagian seamstress atau tailor. Yang keempat, melakukan pemeriksaan ulang jumlah dan kondisi uniform bersih yang dikirim dari laundry plant, dikelompokkan berdasarkan nama pemilik atau sesuai dengan uniform slip, digantung dengan hanger di hanging rack yang tersedia. Yang kelima, sebagian besar seragam digantung tidak dilipat dengan tujuan agar tetap rapi, licin, dan halus. Yang keenam, disusun menghadap ke satu sisi agar memudahkan proses pengambilan seragam dan menghindari tertukarnya seragam. Sekian penjelasan dari peta konsep pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.